Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Masih mengenai sistem ekskresi, kali ini kita akan membahas mengenai limbah hasil metabolisme tubuh. Silahkan disimak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Di sini untuk limbah hasil metabolisme, ini adalah merupakan limbah hasil pengolahan dari organ-organ ekskresi yang sebelumnya dibahas pada video sebelumnya. Bisa dilihat pada link deskripsi video ini ya. Di sini yang pertama itu ada amonia atau NH3. Amonia ini merupakan hasil pembongkaran atau pemecahan protein. Jadi, perlu diingat kembali bahwa apabila kita mengkonsumsi protein, kelebihan protein di dalam tubuh itu tidak akan bisa disimpan. Berbeda dengan karbohidrat ataupun lemak. Jadi kalau mengkonsumsi karbohidrat itu nantinya kelebihannya akan bisa disimpan menjadi lemak. Ya, demikian juga dengan lemak. Tapi untuk protein itu kelebihan protein apabila kita konsumsi itu tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Makanya protein ini akan dikeluarkan, dirombak dan dikeluarkan melalui urin. Ya. Di sini hasil pembongkaran dan pemecahan protein di dalam tubuh ini merupakan zat yang beracun bagi sel, makanya perlu dikeluarkan dari tubuh. Di sini jika untuk sementara disimpan di dalam tubuh, zat ini akan dirombak menjadi zat yang kurang beracun, yaitu dalam bentuk urea. Urea ini selanjutnya itu akan dikeluarkan melalui urin, jadi melalui proses penyaringan di ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Kemudian yang kedua itu adalah asam urat. Asam urat ini mungkin tidak asing bagi kita ya. Kita sering dengar ada orang yang kadar asam uratnya tinggi. Ternyata asam urat ini juga merupakan salah satu limbah hasil metabolisme yang dikeluarkan oleh tubuh. Asam urat ini merupakan pemecahan dari asam nukleat. Pada beberapa orang asam urat ini konsumsinya tinggi, konsentrasinya di dalam tubuh itu cukup tinggi. Jadi asam urat ini tidak diperlukan oleh tubuh ya. Jadi makanya harus dikeluarkan. Apabila seseorang mempunyai konsentrasi asam urat cukup tinggi, itu akan menyebabkan asam urat ini akan mengendap. Jadi terjadi pengendapan sehingga menyebabkan beberapa orang itu merasa kesakitan. Jadi ini biasanya mengendap dan tersimpan di dalam persendian. Dia ini biasanya di dalam dia berbentuk kristal asam urat. Jadi dia dalam bentuk kristal asam urat itu bentuknya seperti jarum. Jadi otomatis akan terasa sakit apabila dia terhimpun di dalam persendian. Makanya pada beberapa orang itu yang kadar asam uratnya tinggi, itu kadang mereka akan mengeluh sakit pada bagian persendian, bahkan ada yang tidak bisa berdiri atau berjalan ya karena kesakitan. Karena ini memang bisa menimbulkan rasa nyeri ya, apalagi dia berbentuk seperti kristal dan jarum. Urea tadi yang merupakan limbah hasil pencernaan protein, ini merupakan bahan organik ya, jadi dia berasal dari asam amino. Asam amino ini merupakan pemecahan protein. Untuk urea di dalam tubuh itu bisa kita lihat ya, fungsi hati dan ginjal itu dari kadar urea. Jadi kita bisa melihat apakah hati kita itu bisa berfungsi dengan baik atau ginjal kita ini berfungsi dengan baik itu dari kadar urea di dalam darah. Jadi jika jumlahnya kurang dari normal berarti hati bermasalah. Jadi apabila kadar urea itu kurang dari normal maka artinya hati sedang mengalami kerusakan. Sebaliknya, jika urea jumlahnya terlalu banyak, artinya yang bermasalah adalah ginjal. Ya, jadi artinya di sini kadar urea ini kita bisa ketahui ya, kita bisa lihat bagaimana fungsi hati dan ginjal dengan mengetahui kadar urea di dalam tubuh. Kadar urea yang tinggi di dalam darah itu bisa menyebabkan keracunan atau dikenal dengan istilah uremia. Kemudian selanjutnya di sini ada garam. Garam ini ginjal akan membuang kelebihan garam di dalam darah ya. Itu biasanya dikeluarkan melalui keringat ya salah satunya ya. Jadi makanya keringat terasa asin karena kelebihan garam itu salah satunya akan dikeluarkan melalui keringat. Kemudian garam ini cenderung akan menahan air sehingga jika dibiarkan dia menumpuk di dalam tubuh, ini akan mengakibatkan penumpukan cairan secara berlebihan di dalam darah.
Jadi memang harus dikeluarkan ya, karena akan menyebabkan terjadinya penumpukan cairan di dalam darah. Oke, sekian untuk materi kita mengenai limbah hasil metabolisme. Semoga bisa dipahami penjelasannya ya, dan semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya lewat kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.